Pasca gagalnya tuntutan Belanda untuk membentuk pasukan Gendarmeri pada Perjanjian Linggarjati, hubungan Indonesia dan Belanda semakin panas. Hal ini dikarenakan Belanda melakukan agresi militer sejak tanggal 21 Juli 1947. Hal ini pun diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui Perjanjian Renville yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947, kemudian ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Perjanjian ini pun langsung diawasi oleh Komisi 3 Negara yang dibentuk oleh PBB. Indonesia sendiri diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sayangnya, perjanjian ini menghasilkan keputusan yang semakin membuat posisi Indonesia semakin sulit. Memasuki tahun 1948 merupakan masa yang sangat berat dan menguras tenaga bagi pemerintahan Republik Indonesia. Belanda yang masih belum puas dengan hasil perjanjian Renville melakukan tekanan kepada pemerintah untuk menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Di tengah konsentrasi pasukan Indonesia untuk menjaga batas-batas demarkasi dengan wilayah Belanda, muncul pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok sayap kiri di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin yang kecewa pasca lengser dari jabatan Perdana Menteri sejak Januari 1948, kemudian memilih untuk menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta yang menggantikannya. Amir Syarifuddin sendiri merupakan politikus yang dikenal pemberani dalam sejarah. Ia memilih bekerjasama dengan kelompok komunis dan kemudian bertemu dengan Musso. Keduanya kemudian sepakat untuk membentuk negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Musso sendiri merupakan tokoh PKI dan sekaligus sahabat dekat Soekarno saat masih mondok di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Musso sejatinya adalah sosok yang berasal dari kalangan terpandang dan belakangan diketahui sebagai keturunan seorang ulama dari Kediri. Namun, pandangan politik membuatnya mengambil jalan yang salah dalam berjuang. Gerakan pemberontakan ini pun berpusat di Madiun. Namun, mereka membuat kekacauan di daerah lain seperti Surakarta dan sekitarnya untuk digunakan sebagai pengalih konsentrasi pasukan Indonesia. Selama beberapa bulan, mereka melakukan agitasi, demonstrasi, serta membuat kekacauan dengan menculik dan tidak segan untuk membunuh masyarakat serta tokoh yang dianggap musuh. Gubernur Surabaya, Raden Mas Suryo menjadi salah satu korban pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan ini semakin terasa berat ketika Belanda memanfaatkan situasi dengan melakukan serangan kepada ibu kota negara di Yogyakarta. Serangan ini pun dikenal dengan peristiwa agresi militer Belanda kedua. Pada akhirnya, pemberontakan PKI Madiun pun berhasil ditumpas setelah pemerintah melakukan operasi militer yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Pimpinan PKI Madiun, Amir dan Musso, kemudian melarikan diri ke Ponorogo. Sayang, dalam perjalanan mereka berselisih dan kemudian berpisah dalam pelarian. Selanjutnya, Musso tertembak dalam pelarian pada tanggal 31 Oktober 1948 di sebuah tempat di Ponorogo. Beberapa sumber mengatakan kemudian mayatnya dibakar secara diam-diam. Sementara Amir Syarifuddin melakukan long march dengan sisa pendukungnya, kemudian mereka tertangkap di gerobokan dan dieksekusi beberapa jam sebelum meletus agresi militer Belanda yang kedua.